Selamat pagi Sobat Cim. Kita berjumpa kembali dalam Poci Blirik Bantai Korupsi episode ketiga. Poci Blirik artinya adalah podcast Cimahi, belajar lewat informasi yang menarik. Kemudian kenapa kami sebut Bantai Korupsi? Yaitu adalah bicara santai tentang korupsi. Tentu saja kita nggak bicara tentang korupsinya saja ya, tetapi kita lebih mengedepankan mengenai bagaimana kita bisa sharing tentang nilai-nilai anti korupsi. Nah, untuk episode ketiga kali ini kami akan memakai role model ya. Mengapa role model? Karena anak-anak muda ataupun kita biasanya memiliki sosok yang menjadi panutan. Sosok panutan ini penting sekali buat apa? Kita bisa belajar sesuatu dari dia gitu ya. Jadi waktu kecil mungkin kita semua punya tokoh panutan. Saya waktu kecil, waktu kuliah ya, panutan saya adalah seorang dosen. Buat saya dia luar biasa, sangat luar biasa. Dan mungkin itu juga mempengaruhi bagaimana cara saya menjadi seperti sekarang ini. Ya, saya memilih Mas Farhan untuk role model karena disebut anak muda bukan ya? Bagi saya tetap anak muda, setengah muda. Kalau Mas Farhan setengah muda, saya berarti setengah tua ya, gitu. Oke. Jadi saya memilih Mas Farhan karena Mas Farhan adalah ASN di Kemenkyu ya. Kemudian selain itu saya anggap adalah sosok muda. Kemudian Mas Farhan ini memiliki followers banyak sekali. Saya termasuk followers Mas Farhan di Twitter. Terakhir saya komentar tentang kota ataupun daerah ya yang tingkat kebahagiaannya itu ya, tingkat kebahagiaan. Ya, dan betul. Dari ya, saya lahir di Papua, saya besar di Jawa Barat, home base saya DKI Jakarta, kemudian saya berasal dari Sumatera Utara, ya. Tetapi kalau keluarga saya dari orang tua berada di Aceh, jadi lengkaplah nilai tidak bahagiaan itu, tetapi tidak membuat kita jadi tidak bahagia juga. Nah, Mas Farhan, kenapa saya memilih Mas Farhan? Ya tadi itu, karena kami berharap dengan Poci Blirik Bantai Korupsi kali ini, Mas Farhan bisa sharing kepada teman-teman Sobat Cim tentang nilai-nilai anti korupsi ya, tidak 9 nilai itu ya. Baik, Mas Farhan ya, kita mulai ya. Mas Farhan ini kan ASN ya di DJP. Ya. Pertanyaan saya adalah waktu jadi ASN, ini karena pengen gitu ya, atau karena orang tua, atau gara-gara teman-teman semuanya kerja di Kemenkyu, atau kakak kelas banyak yang kuliah di STAN, atau gimana? Coba. Sebenarnya dulu apa ya Bu ya, nggak mau ya, maksudnya bukan nggak mau, nggak ada bayangan, cuma karena masuk STAN kan biasa, kalau angkatan saya biasanya arahan orang tua ya, akhirnya jadi PNS sampai sekarang. Dulu saya gambarannya pengennya jadi politikus atau jadi penulis gitu, karena dari SMA suka nulis kan dan suka berorganisasi, tapi ternyata ya namanya hidup ada belok-beloknya Bu Okta. Hidup ada belok-beloknya gitu. Oke, baik. Jadi Mas Farhan tadi bilang bahwa pada awalnya adalah dari orang tua ya. Jadi, nah ini lagi pertanyaan berikut. Jadi menarik nih. Bukan dari diri sendiri ya. Kemudian masuk ke STAN. Ya, betul Bu. Di STAN 3 tahun ya Bu ya. Oke. Kemudian kenapa, kalau memang biasanya ya, kenapa saya senang pada sesuatu hal, karena itu adalah cita-cita saya. Atau memang dari kecil udah pengen gitu ya, seperti itu. Nah ini kan Mas Farhan dari orang tua. Apa yang kemudian membuat Mas Farhan, artinya yang menambah motivasi Mas Farhan untuk kerja di pajak itu apa? Di Kemenkyu. Sehingga menurut saya apa yang Mas Farhan lakukan sampai saat ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana merubahnya nih dari tadinya orang tua, terus saya jadi tertarik gitu, dan kemudian melakukan apa tuh? Titiknya apa gitu, titik berubahnya di mana? Mungkin karena waktu itu tidak ada pilihan ya Bu ya. Maksudnya ya memang karena waktu itu keluarga juga, karena saya anak tertua dan masih ada adik saya yang harus
ditanggung, akhirnya ya mau nggak mau itu adalah bentuk kompromi akhirnya antara keinginan dan kenyataan, Bu. Tapi ternyata setelah lulus dan saya ditempatkan di pajak, karena waktu itu kan kalau di angkatan saya memang waktu itu ada 3 tempat yang bisa penempatan ya Bu ya, pajak, kemudian DJKN dan Sekretariat Jenderal. Tapi karena saya masuk ke pajak dan penempatan ya akhirnya dijalani saja. Tapi kemudian saya bertemu dengan passion saya, maksudnya setelah bekerja kemudian punya uang itu akhirnya saya bisa kembali untuk merimain, oh saya dulu pengen ini, itu akhirnya saya bisa melakukannya setelah punya penghasilan gitu loh Bu. Jadi kayak keinginan saya untuk menulis, kemudian untuk motret, untuk jalan-jalan, untuk berkarya itu ternyata justru oh memang jalannya harus begini dulu. Jadi seperti itu Bu, nggak harus lurus tapi belok-belok ternyata ketemu juga nanti jalannya. Oke. Jadi masuk ke STAN, kemudian bekerja, ternyata menemukan kembali passionnya Iya, ya. betul. Itu yang membuat, berarti artinya Mas Farhan menikmati ya, menikmati pekerjaannya karena sesuai dengan passionnya. Dari uang itu kemudian bisa menulis, jalan-jalannya tersalurkan gitu ya. Ya, betul Bu. Lalu motretnya juga tersalurkan. Oke, ini bagian ini masih saya cocok juga nih, karena saya juga masuk ke STAN karena orang tua. Kemudian kenapa lanjut di STAN? Ya itu tadi bicara tentang role model. Dulu saya punya role model ya, sejujurnya. Namanya Bang Edwin. Kalau yang muda nggak kenal Edwin Libels ya. Oh Zaman saya iya. muda, buat saya ya, Bang Edwin ini bisa nyanyi, pintar, ganteng. Terus dia kerja di Kemenkyu. Saya cuma tahu STAN dari Bang Edwin gitu aja gitu. Jadi waktu itu janjian saya sama orang tua sebenarnya adalah kalau nanti UMPTN dapat ya saya keluar gitu. Segitu ada pengumuman UMPTN, sebelum ada pengumuman UMPTN saya ketemu sama idola saya tersebut. Dan pada titik itu saya memilih untuk masuk STAN ya, dan kemudian merasa enjoy. Nah, kemudian tadi Mas Farhan bilang sudah menemukan passionnya. Kemudian sosok yang penting juga ya di tax admin gitu. Terus tiba-tiba Mas Farhan memutuskan cuti di luar tanggungan negara. Sejujurnya waktu itu saya kaget. Wih, nggak nyangka. Ya kalau perempuan cuti di luar tanggungan negara biasa. Tapi ini Mas Farhan memutuskan, oke saya berhenti sebentar gitu untuk cuti di luar tanggungan negara. Apa? Waktu itu memang ini Bu, ceritanya saya dan istri sama-sama apply untuk sekolah lagi sebenarnya. Cuma kami sepakat kalau keterima salah satu ya harus ikut. Akhirnya yang keterima itu istri duluan karena waktu itu saya masih tahap wawancara Bu. Jadi waktu itu istri ke Australia, apply-nya, saya apply ke Jepang. Akhirnya ya sudah kami memutuskan untuk ya sudah sesuai perjanjian awal ya saya ikut untuk mendampingi istri saja. Tapi memang pas ya Bu ya, momen pada saat saya cuti itu pas momen 10 tahun saya bekerja. Jadi kayak ada break lah istilahnya, toh kayaknya kalau 10 tahun kerja non-stop tanpa ada berhenti itu rasanya juga kalau manusia mungkin ada drain dan ada rasa pengen istirahat ya Bu ya. Jadi saya ambil itu memang pas banget 10 tahun dan alhamdulillah juga bukan sesuatu yang harus saya sesali ya karena banyak sekali manfaat yang saya dapatkan malah dan insight-insight baru. Kayak gitu sih Bu. Jadi pas ya, sepertinya memang udah seperti itu jalannya. Saya waktu membaca di Twitter memutuskan untuk cuti di luar tanggungan negara, saya angkat jempol ya, karena pilihan itu pilihan yang berat sesungguhnya. Tetapi tadi Pak Farhan bilang 10 tahun bekerja dan cuti itu menjadi saat saya istirahat, ya kan? Nah, yang saya kagum berikutnya adalah saat Mas Farhan cuti, Mas Farhan nggak berhenti loh, ada aja yang dilakukan, ya kan? Ya, betul Bu. Bisa cerita. Sebenarnya apa ya? Karena memang itu mungkin blessing juga Bu ya karena saya memilih istri saya memilih di Australia. Jadi di sana kan memang ketika mendampingi itu kami bisa
bekerja ya. Saya maksudnya bisa bekerja secara legal dan haknya dipersamakan dengan pekerja lainnya. Jadi saya Hmm. justru merasakan bagaimana sistem pekerjaan di Australia ini memang bagus sekali dan jika diterapkan itu bisa membuat pekerjaan kita ini semakin efisien ya karena saya sejak awal masuk di Australia itu kebetulan sudah kerja di perusahaan Australia jadi melihat bagaimana sistematika kalau di Australia itu seperti ini jadi itu yang mungkin bisa saya ambil ya kalau saya nggak ke Australia mungkin saya nggak tahu dan saya nggak kerja langsung itu mungkin saya nggak tahu karena alhamdulillahnya saya juga bekerja di sektor industri yang memang besar. Jadi bukan misalnya kan banyak juga yang bekerjanya itu di sektor non formal ya Bu ya teman-teman saya. Tapi alhamdulillah saya dapat bekerja di industri yang besar yang memiliki sistem kerja yang baik dan perlindungan yang baik. Jadi saya belajar untuk bekerja menjadi lebih efisien itu justru di Australia Bu. Seperti itu ya. Oke. Belajar bekerja lebih efisien di Australia. Ya betul. Jadi eh, bekerja di perusahaan Australia itu harus mengikuti time frame yang ada ya Bu ya. Jadi kita kalau bekerja antara misalnya kalau di kita ya setengah 8 sampai jam 5 ya sudah itu memang waktu yang bekerja yang kita lakukan dan di waktu bekerja itu kita bekerja tidak ngapa-ngapain selain bekerja. Tapi Hmm. setelah itu bebas dan tidak diganggu dengan hal-hal pekerjaan. Jadi setelah jam 5 ya sudah itu waktu sendiri. Kalau itu diterapkan di kita kan bisa jadi enak banget ya Bu ya. Kita kerja tapi fokus bahkan ngobrol pun di waktu jam kerja itu sedikit sekali karena memang kami harus mematuhi time frame itu. Ngobrol ya pas istirahat atau pas setelah selesai kerja kayak gitu Bu. Nah, kan waktu mulai bekerja di Australia itu kan berbeda ya Iya, sama waktu di Indonesia. Awal-awal ada shock nggak? Aduh, kok gini ya di Australia? Atau bagaimana gitu? justru malah apa ya ada benefitnya juga ya Bu ya karena orang Indonesia ini sedikit sedikit mungkin gaya pekerjaannya berbeda ya. Banyak orang Indonesia yang bekerja itu uh, cepat ya, cepat kemudian mereka uh, dengan tujuan cepat itu mereka ingin punya waktu istirahat yang panjang. Jadi justru itu jadi benefit saya karena saya justru bisa mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai time frame dan justru bisa mematuhi time frame tersebut Bu. Jadi kayak gimana ya? Terus terang kalau di tempat saya tinggal Mm-mm. itu orang Indonesia merupakan salah satu tenaga kerja yang cukup diminati karena etos kerjanya yang baik seperti itu. Jadi kalau di Asia Tenggara mungkin saingannya itu orang-orang Vietnam. Oh, saingannya orang-orang Vietnam ya. Iya, Luar biasa ya. Nah, jadi eh, tanpa disadari ya dari cerita Mas Han, kita bisa belajar tentang nilai anti korupsi ya, yaitu uh, tentang tanggung jawab ya, lalu ya kerja Bu, keras. ya, Ternyata ya. ya Nah, betul Bu. oke. Terus tadi kan pulang ke Indonesia, kembali kerja di pajak ya. Ya, Di tempat yang sama atau berbeda? kalau di saya karena aturannya setelah CDTN itu balik di tempat yang sama, akhirnya saya kembali di seksi yang sama Bu. Di tempat yang sama. Iya. Ada yang beda nggak perasaannya gitu? Kan tadinya udah Uh, terbiasa seperti ini, terus balik ke pajak. Eh, apa gitu yang beda? reverse culture shock ya Bu ya pasti itu terjadi ya. Cuma yang saya rasakan itu mungkin karena saya skip 1 tahun era pandemi jadi sepertinya banyak yang berubah ya terutama dalam hal penyelesaian pekerjaan ya. Dan saya lihat malah menjadi efisien sekarang dibandingkan sebelum pandemi atau mungkin saya yang merasa saja ya. Sekarang itu kalau rapat itu jarang banget yang lebih dari 1 jam mungkin hanya Oh 20 iya. sampai 30 menit itu sudah selesai karena sebenarnya semua hal itu ternyata bisa lebih efisien dan saya malah justru melihat switching ini membuat orang-orang di tempat saya itu lebih nyaman dan lebih efisien bekerja di rumah daripada di kantor karena Hmm. tidak capek untuk pergi ke kantor kan Bu ya. Jadi di rumah pun mereka mungkin bisa mengatur waktu dengan lebih efisien seperti itu.
Itu sih yang Oke. saya rasakan positifnya sampai sekarang, Bu. Gitu ya. Jadi Mas Farhan pulang pada saat masih pandemi ya. Masih 1 tahun pandemi, Bu. Oh, berarti baru ya. Pulangnya tahun berapa tuh? 2021 awal. 2021 awal. Iya. Nah, lihat. 2021 awal. Pulang ke Indonesia. 2021 Mas Farhan jadi ASN inspiratif. Tidak butuh waktu lama dari memutuskan cuti balik ke Indonesia. Terus Mas Farhan mau belajar sesuatu ya waktu bekerja di Australia. Ya, dan saya Ini ikut ambil kursus, Bu, semacam diploma ya, diploma untuk sosial media dan digital marketing. Jadi memang ilmunya saya dapat di sana, kemudian saya aplikasikan di Indonesia lagi. Jadi ada upscale ilmu lah, Bu, seperti itu. hebat ya. Saya dengernya aja wow gitu ya. Saat Terima kasih, cuti, Bu. Mas Farhan kemudian kerja, lalu selain kerja, Mas Farhan juga belajar sesuatu dan dengan uang sendiri tentu ya kan, Iya, nggak dibayarin negara ya, enggak. pakai uang sendiri, terus ilmunya dipakai untuk waktu pulang di Indonesia. Hebat loh. Terima kasih, Bu. Bagian ini saya hormat sekali. Dari tadi saya sudah hormat ya, mendengar bahwa Mas Farhan di sana kursus. Dan saya adalah kenapa milihnya kursus itu? Kenapa nggak kursus yang lain? Masak kek, apa kek gitu? Uh, Kenapa? Begini, Bu ya. Saya melihat sosial media itu masa depan ya, Bu ya. Tapi banyak orang yang mungkin tidak terlalu menseriusi. Jadi bahkan di Kementerian Keuangan pun mungkin hanya dianggap sebagai belum terlalu serius ya. Mungkin hanya banyak yang menganggap itu sebagai etalase untuk mempublikasikan kegiatan. Padahal lebih dari itu, Bu. Di 2012 bahkan saat saya masih dinas di Garut itu saya sudah menggunakan sosial media untuk menggali potensi pajak dari sosial media itu bisa dilakukan. Jadi sosial media itu sebenarnya pintu untuk kita bisa menjadi apa saja sebagai sebuah institusi ya, Bu ya. Nah, itu yang saya pelajari sih. Jadi kita tidak hanya belajar untuk mengelola, tapi kita juga bisa melihat bagaimana sentimen masyarakat itu terbentuk di sosial media. Jadi, oh ternyata arus informasi itu bisa kita bentuk, arus informasi itu bisa kita kelola. Jadi lebih ke itunya sih, Bu. Jadi dan saya lihat di Kementerian Keuangan yang kalau admin ya, maksudnya yang mengelola media sosial itu saya yakin banyak, tetapi yang terjun dan serius untuk mendalami sosial media secara khusus itu mungkin sedikit ya, Bu ya. Dan saya salah satunya mungkin itu saja sih, Bu. Itulah kenapa akhirnya saya merasa bahwa oh ya memang hal-hal seperti ini belum menjadi concern ya. Dan mungkin orang juga merasa sosial media doang, tapi ternyata kalau tidak dikelola dengan baik kan justru malah jadi blunder dan tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Sebenarnya itu saja sih, Bu, dan memang sejak dulu di STAN juga sudah kenal sosial media. Waktu itu saya ingat saya bikin akun tuh di lab komputer ya, Bu ya. Dulu di gedung L di STAN. Pengampunya itu waktu itu yang mengenalkan sosial media ada 2, yang satu Pak masih di BPPK kayaknya. Pak Lutfi ya, kalau nggak salah, Oke, dosen Lutfi komputer. Nurdiansa. Iya. Iya, terus Pak Edi Baskoro, Edi siapa sih? Basuki. Edi Edi Basuki. Basuki ya, Pak Edi Basuki itu yang mengenalkan, oh ini dulu namanya Friendster, ini namanya itu. Oh, oke. Jadi Mas Farhan ini adalah sosok yang belajar terus ya. Jadi apa yang sudah didapat, belajar, kemudian pada saat bekerja, kemudian sesuai dengan passion gitu ya, passionnya jadi passion, kemudian si passion ini juga apa kelihatan sekali bahwa Mas Farhan sangat mencintai pekerjaan. Iya, Bisa saya bilang seperti itu. karena pada satu titik ya, Bu ya, kalau kita sudah, kan banyak yang bilang ya, Bu ya, bekerja itu yang penting dilakukan dengan baik, terus mendapatkan gaji, terus pulang ya sudah. Itu ada juga seperti itu. Tapi kalau saya menambahkan ya, Bu ya,
kalau kita bisa bekerja dengan baik, mendapatkan gaji dan melakukannya dengan riang gembira, itu kan kita bekerja itu tidak pernah ada keluh kesah jadinya, Bu. Dan itulah titik di mana saat passion dan pekerjaan itu bertemu. Nah, kalau sudah ketemu titik itu, sebenarnya saya nggak bilang itu zona nyaman ya, Bu ya. Tapi saya akan bilang itu zona optimum orang untuk bekerja. Karena orang kerja karena seneng. Contohnya kalau di BPPK ya Pak Gatot Subroto itu kan kerja dan seneng kan Bu, ngajar, seneng ngomong sama orang, dan dia ketemu di situ titik temunya ya, akhirnya dia seneng juga kan Bu. Nah, betul. Jadi kenapa semua ini terjadi karena Mas Farhan mencintai, senang pada pekerjaannya, dan saya bisa bilang bahwa Mas Farhan bekerja dengan hati, ya. Dan jujur, titik pada saat Mas Farhan cuti di luar tanggungan negara, kemudian di sana Mas Farhan tetap meningkatkan kompetensi, dan bekal itu Mas Farhan bawa ke Indonesia. Datang pada saat pandemi, dan seolah jadi seperti apa ya, pandemi membuat pekerjaan kita kan berubah ya, lebih Ya, efisien, memang rapat lebih ini. Nah, itu yang titik awal pada Mas Farhan followernya banyak itu setelah pulang atau bagaimana tuh? Followernya 35.000 ya? itu sudah dari lama ya Bu ya. Sebanyak itu udah sebelum cuti ya? Ya, mungkin setelah cuti itu nambah sedikit ya Bu ya. Karena memang kalau di Twitter saya sudah cukup lama dan puluhan ribu itu mungkin sekitar 2019, 2020 itu sudah 20-an ribu. Seperti itu. Jadi memang Twitter, saya lebih suka di Twitter sih Bu, karena lebih ekspresif ya. Kalau bikin Instagram, bikin TikTok itu kan harus ngerekam dan sebagainya. Facebook itu saya nggak cocok karena terlalu apa ya, terlalu pencitraan ya Bu ya kayaknya. Tapi kalau Twitter kan saya bisa jadi apa saja. Ibu kita bisa lihat sendiri kalau misalnya saya marah, saya apa kan kelihatan banget di Twitter. Jadi seperti itulah Bu. Dan Twitter nggak perlu foto kita ya, nggak Iya, perlu kita dan harus persiapkan untuk bikin video ya. Cuma, iya, nah, satu lagi ya, berarti kan saat Mas Farhan cuti, ya, tadi kan bilangnya mau istirahat ya. iya. Saya nggak ngerasa Mas Farhan istirahat sih pada saat cuti. Tetap meningkatkan kompetensi. Meskipun tadi bilangnya adalah seolah-olah cuti itu menjadi tempat untuk istirahat ya. Oh, Iya, ini istirahatnya setelah 10 tahun. Tapi ternyata karena dasarnya Mas Farhan adalah orang yang eh, tadinya kerja di pajak, lalu sosial media gitu ya. Kemudian nggak bisa diem ya sebenarnya ya. iya betul Bu. Dalam istirahatnya pun dia tetap bekerja gitu. Lebih ke apa ya? Kalau saya diem itu pikiran saya nggak bergerak juga ya Bu ya. Jadi kayak saya harus gimana caranya biar apa yang saya pikirkan ini terus terus menjadi sesuatu. Apa yang saya pikirkan ini terus menjadi sesuatu. Ini kata kuncinya ya. Iya, Apa yang saya pikirkan ini menjadi sesuatu. Jadi mungkin itu yang juga eh, menjadi bekal Mas Farhan ya, sehingga menjadi ASN inspiratif. Nah, sekarang nih Mas Farhan, eh, pertanyaan berikut ya. ya Tax admin itu, Mas Farhan juga tax admin. dulu ya Bu, waktu saya masuk ke kantor pusat itu eh, eh, saya diskusi dengan Kak Ani Natalia ya. Oke. Kemudian Kak Ani Natalia itu menantang saya untuk bagaimana membuat sistem pengelolaan media sosial DJP itu menjadi terpadu. Akhirnya waktu itu saya satu-satu tuh cari data media sosialnya, kan waktu itu belum 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 terkumpul ya Bu, masih terserah berat. Satu-satu saya tanya satu-satu, ketemu adminnya, cari masukin grup, ketemu adminnya. Nah akhirnya dari grup itulah kami brainstorming untuk membuat sistem admin yang seperti sekarang Bu. Jadi awalnya memang dari
dari triggernya dari Kak Ani Natalia. Gimana ya biar menyatukan seluruh admin ini biar menjadi satu kesatuan. Nah, itu akhirnya itulah titik mula Tax Admin itu, Bu. Jadi sekarang ya seperti itu, kami memiliki 500 lebih admin di seluruh Indonesia yang memiliki tugas bersama-sama untuk membesarkan akun Direktorat Jenderal Pajak, Bu. Jadi sistemnya adalah mereka menyebarluaskan pesan dan mereka juga bisa menangani permasalahan media sosial yang ada di kantor mereka masing-masing. Jadi misal pun begini, follower kami memang sedikit ya, termasuk kecil ya Bu ya. Untuk ukuran media sosial mungkin 200 atau 300 ribu itu masih kecil lah. Tapi tangan kami banyak di seluruh Indonesia. Jadi itu yang menjadi kekuatan kami, Bu. Untuk penyebarluasan pesan itu ke masyarakat itu menjadi lebih cepat dibandingkan jika kami itu memiliki satu akun besar, tapi justru admin-admin di bawah itu tidak aktif, itu justru malah percuma. Tapi lebih baik kami aktif, kecil, tetapi tangan kami banyak, sehingga mereka lebih mudah untuk menjangkau masyarakat. Pada prinsipnya itu, Bu. Jadi admin itu dibangun untuk agar masyarakat itu bisa terlayani dengan cepat. Saya masih ingat dulu ketika ada permasalahan di media sosial itu, di pihak KPP itu kayak takut ya, di kantor pajak itu takutnya jadi viral atau apa. Justru pola pikir itu kemudian dibalik. Loh, kalau tidak ditangani dengan cepat justru malah jadi viral, makanya harus punya sosial media agar penanganannya cepat dan kantor itu justru mendapatkan citra yang baik karena penanganannya baik. Seperti itu, Bu. Jadi awal mulanya seperti itu sih, untuk lebih cepat menjangkau masyarakat aja dibangunnya Taxmin itu. Kalau saya waktu itu masih ingat waktu rame tentang Milea. Oh iya. Jadi yang saya lihat dari Tax Admin ini adalah update banget ya. Mungkin karena anak-anakmu dari sana. Tapi Ani memang sosok luar biasa juga ya. Iya. Jadi mungkin pengaruh atasan juga penting ya, Mas. Iya, Bu, dan dari itu saya belajar bahwasannya seorang pemimpin yang, dan kebetulan penggantinya Kak Ani juga sama modelnya ya, Bu. Seorang pemimpin yang membebaskan anak buahnya untuk berkreasi dan mengemban tanggung jawab itu justru akan lebih cepat untuk mengakselerasi perubahan di instansi tersebut dibandingkan yang terlalu banyak mengatur seperti itu, Bu. Karena model sekarang kan seperti ya, anak generasi milenial ke bawah Z ya, dan Z itu bukan anak yang atau pekerja atau staf yang harus disapi. Mereka punya inisiatif yang justru itu yang harus dimanfaatkan, Bu. Karakternya memang seperti itu sih. Jadi kami juga kalau ada perubahan, kami selalu nanya ke junior-junior, kira-kira gimana ke depannya. Dan ide-ide mereka itu kalau diaplikasikan justru efektif dibandingkan jika kita harus disapih dan mengikuti arahan yang ABCD. Nah, itu alhamdulillahnya di kami manajemen dan atasan-atasan itu memiliki prinsip yang sama. Jadi mereka membebaskan kami untuk berkreasi, Bu. Seperti itu sih. Kerjasamanya juga bagus ya. Jadi tadi ya, yang saya tangkap dari nilai-nilai anti korupsi, saya melihat ada tanggung jawab, ada mandiri, ada kerja keras, ada jujur, ya jujur. 10 tahun saya kerja, perlu istirahat. Meskipun saya tidak melihat istirahat ya, saya melihatnya istirahatnya adalah satu saja ya, tetapi sebenarnya Mas Farhan tidak pernah istirahat ya. Pikirannya tetap bekerja, apalagi ya. Selanjutnya apa sih? Mengisi diri terus, kompetensi. Ini bekal-bekal ini menurut saya sesuatu yang luar biasa ya. Jadi memang amat sangat layak Anda menjadi ASN inspiratif. Nah, waktu Anda jadi ASN inspiratif, itu dari kantor, pengusulan atau bagaimana? Ceritanya gimana sampai Anda jadi ASN inspiratif setelah cuti di luar tanggungan negara loh? Ya, itu sebenarnya lebih ke ini ya, Bu ya. Kayak sepertinya apa yang saya lakukan ini mungkin kalau saya mengikuti ASN inspiratif ya, itu bisa menjadi perhatian ya. Maksudnya motivasi saya itu agar ASN-ASN lain itu
dan juga instansi lain itu bisa mengikuti apa yang kami lakukan sebenarnya. Jadi mengelola media sosial itu ternyata bisa dilakukan oleh ASN. Seperti itu loh Bu. Jadi dan sebuah institusi pemerintahan pun bisa menampilkan media sosial yang apik dan menarik, dan itu kalau misalnya diamplifikasi lewat ASN inspiratif, mungkin institusi-institusi atau instansi lain itu bisa belajar ke kami, dan kami juga bisa memberikan ilmu kami kepada mereka. Dan seperti itu sih Bu motivasinya. Jadi agar jangan kita atau pajak atau Kementerian Keuangan itu yang maju sendiri, tapi dengan seperti itu kita bisa mengajak yang lain, ayo kita maju sama-sama mengelola media sosial yang baik dengan bersama-sama, begitu Bu. Artinya juga lahir dari rasa peduli ya, peduli bahwa jangan hanya pajak yang hebat, jangan hanya Kemenkyu aja yang hebat. Kalau semuanya sama-sama bergerak, kita Indonesia akan lebih baik gitu ya. Jadi ya, banyak sekali nilai-nilai anti korupsi yang ada pada diri Mas Farhan. Ya, ini memang sangat cocok menjadi sosok ASN inspiratif. Setelah jadi sosok ASN inspiratif, berhenti di sini atau apa lagi? Mimpi berikutnya apa nih Mas Farhan? Saya bukan ini ya Bu ya, bukan orang yang terbiasa mematok mimpi atau target-target. Saya adalah orang yang realistis ya. Apa yang ada di depan saya jalani satu persatu. Mungkin saat ini mungkin fokus saya lebih ke keluarga dulu ya Bu ya. Keluarga dan melanjutkan studi, karena saat ini saya ingin melanjutkan studi. Jadi mungkin itu dulu, baru setelah itu kita tahap berikutnya. Karena saya orang yang apa ya Bu ya, yang punya mimpi dan gagal terus menerus. Jadi saya orang yang akhirnya merubah mindset, nggak apa-apa sih nggak punya mimpi, tapi kita punya apa yang di depan itu kita jalani pelan-pelan satu-satu. Nanti kan suatu saat akan tiba di titik di mana kita bisa mencapai sesuatu. Seperti itu sih Bu. Wow, nggak apa-apa punya mimpi, kita jalani saja. Iya. Dengan sebaik-baiknya sepertinya ya. Iya, saya kan orang yang nggak pernah bermimpi jadi ABC Bu, karena gagal terus kan dari masa muda tuh, gagal terus, mau kuliah sesuai keinginan nggak bisa, mau apa nggak bisa, tapi ya sudah, itu justru membuat saya menjadi realistis. Oke. Luar biasa. Gagal, tapi tidak membuat saya terpuruk. Tapi kegagalan itu memacu saya untuk berbuat lebih baik lagi, lebih baik ya. Jadi nggak kuliah di tempat yang diinginkan, tapi saya bisa berkarya di tempat lain. Ya, seperti itu. Intinya kira-kira seperti itu, Bu. Oke. Luar biasa ya Mas Farhan. Mudah-mudahan Sobat Cim, anak-anak muda bisa belajar dari Mas Farhan ya. Bahwa apa yang dilakukan Mas Farhan, bukan hanya Mas Farhan yang bisa melakukan, kita semua bisa kalau mau. Ya. Kalau memang passion kita pada saat ini kita bekerja tidak sesuai dengan passion, tapi kalau kita bekerja menyerahkan hati kita, memberikan hati kita, maka kita bisa melaksanakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya ya. Jadi itu statusnya Mas Farhan di WA itu apa? Sebentar, saya intip dulu status WA. Santai gembira. Ya, statusnya santai gembira. Terus profile picture-nya memakai karikatur ya. Wajahnya ini foto tahun kapan ya? Kayak agak besar di sini. Santai gembira. Kenapa memilihnya statusnya santai gembira, Mas? Oh ya. Karena ini ya Bu ya, itu apa yang saya dapatkan di Australia sih Bu, santai itu. Jadi Australia itu kan, itu yang saya pelajari itu kan, mereka menganut work-life balance yang bagus sekali ya Bu ya. Jadi kerja serius, tapi di luar jam kerja kita bisa santai-santai dan gembira. Dan kegembiraan itu tidak diganggu dengan pekerjaan, dan juga keseriusan itu tidak diganggu dengan kegembiraan itu. Jadi saling mengisi itu Bu. Karena saya yakin kalau orang yang bekerja keras itu suatu saat pasti membutuhkan waktu untuk beristirahat dan bersantai. Oleh sebab itu saya men-encourage orang-orang untuk menghargai diri sendiri dan mulai untuk memberikan hadiah untuk diri sendiri. Sesekali itu bersantai-santai dan bergembiralah. Nggak selamanya kamu harus serius terus-menerus, karena ibu mungkin di sekitar juga melihat saat ini tuntutan semakin
berat ya, banyak teman-teman yang burn out, banyak yang lelah secara mental. Nah, oleh sebab itu sih filosofinya Bu, agar kita tuh bagaimanapun sibuknya kita jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bersantai dan bergembira. Seberapapun sibuknya kita, jangan lupa meluangkan waktu untuk santai dan gembira. Mencintai diri penting ya. Ya, betul Bu, itu intinya. Betul sekali. Jadi benar-benar uh, pada saat saya harus bekerja, saya bekerja. Tapi pada saat saya memang perlu istirahat, saya akan istirahat. Santai, gembira. Ya, jadi jangan lari terus kalau kayak pelari ya. Ini kan di pajak tuh ada apa namanya? Revenue apa? Pelari pajak namanya apa ya? Run Uh, revenue. apa sih, lupa saya Bu. Uh, Tax run ya, apa sih? Tax run ya, apa pokoknya. Kan luar biasa juga ya. Jadi kalau kita lari, kita juga kan nggak selalu pada pace yang sama. Ada titik kita perlu mengurangi gitu ya. Tapi jangan lupa pada tujuan akhirnya, yaitu finishnya di mana, seperti itu ya. Nah, Mas Farhan punya harapan nggak sih buat anak-anak muda, Oke terutama Bu. CPNS nih? Jadi saya melihat begini Bu ya, karena CPNS ini kan masih fresh ya. Kalau misalnya memiliki minat dan bakat yang mungkin itu berseberangan dengan pekerjaan, itu sebenarnya tidak masalah ya, karena itu bagian dari pengembangan kapasitas diri. Saya misalnya menulis itu kan dulu ketika saya di pajak awal-awal juga nggak nyambung sama sekali dengan teknis pekerjaan yang saya lakukan. Mentor saya Pak Gatot Subroto juga sama, dia memotret dan justru nama beliau kan lebih besar di pemotretan dibandingkan status beliau sebagai ASN. Nah, saya kira seperti itu ya Bu ya. Pengembangan diri itu apapun bentuknya akan baik ya, dan suatu saat mungkin akan bertemu titik temunya. Banyak pegawai atau ASN di Kementerian Keuangan yang justru memiliki hobi dan minat yang unik-unik dan tidak terbayangkan. Mungkin bukan hanya saya, mungkin bukan hanya Pak Gatot, tapi banyak lainnya, dan mereka tetap bisa menjadi ASN dan juga tetap bisa mengembangkan hobinya dengan baik, Bu. Seperti itu. Jadi jangan membatasi diri, merasa, oh aku ASN harus begini, enggak, tapi justru harus seluas-luasnya. Silahkan mengembangkan diri dalam bentuk apa saja. Seperti itu, Bu. Luar biasa Mas Farhan. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bisa memperkuat dan menambah nilai anti korupsi ya bagi ASN, bagi Sobat CIM ya. Kita berharap suatu saat Indonesia betul-betul bisa bebas dari korupsi ya. Karena kalau bukan saya, bukan Mas Farhan, bukan kita, siapa yang akan memulai ini? Kalau bukan mulai dari kita ASN, sepertinya Indonesia akan sulit sekali bebas dari korupsi ya. Caranya gimana? Kalau dari tadi saya bolak-balik mendengar Mas Farhan cerita ada Pak Gatot, ada Bu Ani, Kak Ani ya nyebutnya Kak Ya. Ani. Itu berarti menjadi role model ya. Betul, Mudah-mudahan Bu. Sobat CIM yang mendengarkan bincang kita pada pagi hari ini juga bisa melihat role model dari seorang anak muda ya, ASN DJP bernama Farhan Nurrahman. Terima kasih ya Mas Farhan atas bincang-bincang hari ini. Ya, saya percaya setiap sharing, setiap hal baik yang kita lakukan, yang kita suarakan, pasti akan memberikan dampak. Dampaknya seperti apa? Seperti tadi waktu bicara tentang sosial media, bukan akunnya yang dibesarin, tetapi gaungnya yang diperbanyak. Ya, jadi suaranya tetap satu, tetapi kita taruh speakernya di mana-mana, sehingga suara ini akan lebih terdengar di mana-mana. Ya, terima kasih Mas Farhan atas bincang-bincang hari ini. Kita sama-sama doakan semoga harapan Mas Farhan untuk melanjutkan pendidikan dan juga terhadap keluarga tercapai. Pengennya pendidikan kemana? Setelah istri di Australia, Mas Farhan akan pengen Australia atau tetap ke Jepang? Enggak sih Bu, saya udah kuliah di sini Bu. Oh, udah. Sudah, jadi saya di Indonesia aja karena saya pikir di luar negeri sudah cukup ya. Saya sudah cukup mendapatkan pengalaman, maksudnya pengalaman itu kan nggak harus kuliah ya Bu ya. Saya justru mendapatkan pengalaman lebih selain kuliah. Jadi kuliahnya saya yakin pendidikan di Indonesia juga nggak kalah kok Bu. Wah, luar biasa, luar biasa. Terima kasih Mas Farhan memilih pendidikan di Indonesia, sehingga Mas Farhan tetap
tetap berkarya di Indonesia. Terima kasih atas apa yang telah Mas Farhan lakukan. Ya, Sobat Jim, Kasih Bu. demikianlah bincang kita pagi hari ini dengan Farhan Nur Rahman, ASN Inspiratif 2021. Dari bincang-bincang ini kita melihat bahwa begitu banyak nilai anti korupsi yang ada pada nilai Mas Farhan. Kalau Mas Farhan bisa, Anda bisa, saya bisa, kita semua bisa. Untuk apa? Kalau kita mencintai pekerjaan kita, kalau kita mencintai apa yang kita lakukan, berarti kita mencintai Indonesia. Dan kalau kita memiliki nilai anti korupsi itu, kita tumbuhkan dan kita pertahankan, percayalah bahwa pada akhirnya kita dengan bangga bisa bilang Indonesia bebas korupsi. Selamat pagi, sampai berjumpa pada Pocip Lirik edisi selanjutnya. Salam anti korupsi. Terima kasih Bu. Terima kasih Mas Farhan.